Halo para pecinta sepak bola. Inilah berita hangat langsung dari gelaran paling bergengsi di Asia, AFC Cup U23. Timnas Indonesia U23 telah mencatat kemenangan epik dalam pertandingan melawan Korea U23 yang dramatis. Dalam pertempuran sengit di lapangan hijau, anak-anak muda Garuda berhasil mengalahkan Korea U23 dalam pertandingan yang memikat jutaan hati penonton. Ini bukan sekadar kemenangan biasa, tetapi sebuah pementasan gemilang yang menjadi bukti kehebatan Timnas Indonesia di bawah arahan pelatih terkemuka, Shin Tae-yong. Dan di balik kemenangan gemilang ini, terbentang kisah kepemimpinan yang mengagumkan dari Coach Shin Tae-yong. Saksikan detail lengkapnya di sini dan jangan lupa subscribe untuk tetap terupdate dengan berita terpanas seputar sepak bola Indonesia. Dalam konferensi pers yang penuh antusiasme, Shin Tae-yong, pelatih Korea yang tak kenal takut, bersiap memberikan kejutan besar. Siapa sangka, dia dulu menjadi sasaran lemparan telur dari warganya sendiri, tapi sekarang dia siap membalas dengan prestasi gemilang di lapangan hijau. Pelatih Korea sangat berhati-hati menghadapi permainan Timnas Indonesia yang dipimpin oleh Coach Shin, yang dikenal dengan strategi cemerlangnya. Timnas Indonesia, di bawah arahan yang penuh semangat dari Coach Shin, siap menampilkan performa terbaik mereka. Dengan line up yang dipilih secara hati-hati, mereka bersiap memberikan pertunjukan yang luar biasa. Tidak ketinggalan, Korea juga membawa skuad yang penuh talenta. Siap memberikan perlawanan sengit, ini bukan hanya pertandingan biasa. Dengan napas panas dari jutaan pendukung di belakang mereka, pertarungan ini menjadi ajang pembuktian bagi kebangkitan sepak bola Indonesia. Dengan atmosfer yang memanas, pertandingan ini akan menjadi panggung bagi bakat-bakat muda Indonesia untuk bersinar dan memperlihatkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah kekuatan yang harus diperhitungkan dalam dunia sepak bola internasional. Mari saksikan pertempuran yang menggemparkan ini dan dukunglah tim kesayanganmu. Dengan diawali kick-off yang menggema, kedua tim memulai pertandingan dengan strategi terbaik yang mereka miliki. Indonesia tampil perkasa, dan dalam sebuah serangan cepat yang sangat mengejutkan, Rafael Struijk berhasil membobol gawang Korea dengan sebuah tendangan spektakuler di menit 14, menyulut gejolak di stadion yang dipenuhi dengan suara sorak dari pendukung Garuda. Tak puas dengan satu gol, Indonesia terus menggempur pertahanan Korea. Di menit 31, Marcelino mendapat peluang emas, namun usahanya masih melebar dari sasaran, menyisakan rasa penyesalan di tengah kegembiraan yang menyelimuti tribun pendukung. Korea tidak tinggal diam. Menjelang akhir babak pertama, di menit 44, mereka berhasil menyamakan kedudukan dengan sebuah gol yang lahir dari sundulan yang tak terbendung. Memasuki babak kedua, permainan semakin intens. Di menit 52, Marcelino kembali mendapat peluang emas, tetapi lagi-lagi usahanya masih belum menghasilkan gol. Di menit 57, ketiga kalinya Marcelino mendapat kesempatan, namun lagi-lagi ia gagal menjebol gawang lawan, meninggalkan tribun terengah-engah dalam ketegangan. Korea tidak hanya menyerang di lapangan, tetapi juga di antara pemain. Di menit 67, Leon Jung terpaksa dikeluarkan oleh wasit setelah melakukan pelanggaran keras terhadap Justin Hubner. Namun, Korea tidak menyerah begitu saja. Dengan serangan balik cepat di menit 83, mereka berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2, menciptakan gelombang kegembiraan di antara pendukung Korea. Menyusul insiden itu, pelatih Korea U23 juga harus menelan pil pahit, setelah mendapatkan hukuman kartu merah karena protes berlebihan terhadap keputusan wasit. Dengan skor yang terkunci pada 2-2, babak kedua pun berakhir, memaksa kedua tim untuk memasuki waktu tambahan. Extra time berlangsung dengan ketegangan yang luar biasa, dengan Nathan Jo hampir saja membawa Indonesia memimpin dengan tendangan keras di menit 113, namun sayangnya bola masih melenceng dari sasaran. Dan saat extra time berakhir, skor masih bertahan pada 2-2, memaksa kedua tim melakukan adu penalti. Dengan ketegangan yang mencapai puncaknya, babak adu penalti menjadi penentu kemenangan dalam pertempuran epik antara Indonesia dan Korea. Korea memimpin dengan suksesnya 5 tendangan pertama mereka yang masing-masing berujung gol, meninggalkan Indonesia dalam tekanan yang mendalam. Namun, ketika giliran Justin Hubner untuk menjadi pahlawan bagi Indonesia,
kegembiraan pendukung Indonesia hampir berubah menjadi kekecewaan besar. Tendangannya berhasil ditepis oleh penjaga gawang Korea, tetapi wasit dengan cepat mengintervensi. Jack Vier mengungkapkan bahwa penjaga gawang Korea melanggar aturan dengan bergerak sebelum bola ditendang. Ini memberi kesempatan kedua untuk Hubner. Dengan beban yang berat di pundaknya, Hubner menghadapi tekanan besar. Namun, dengan ketenangan yang luar biasa, ia berhasil mengeksekusi tendangan ulangnya dengan sempurna, membawa Indonesia kembali ke dalam pertarungan. Namun, drama belum berakhir. Ketika giliran Arham Fikri untuk mengeksekusi tendangan, ketegangan kembali menggelayut di udara. Namun, kali ini nasib kurang bersahabat bagi Fikri, karena tendangannya melebar dari gawang Korea, menyebabkan kegugupan di antara pendukung Indonesia. Namun, dalam momen yang sangat penting, Hernando, kiper Indonesia, tampil gemilang dengan dua penyelamatan spektakuler terhadap penendang Korea, mempertahankan harapan Indonesia untuk maju, dan pada akhirnya, keajaiban terjadi ketika Arhan Pratama muncul sebagai pahlawan. Mengubah nasib Indonesia dengan tendangan penentu yang melewati penjaga gawang Korea, membuat sejarah dengan membawa Indonesia melangkah ke semifinal AFC U23 untuk pertama kalinya dalam sejarah. Pertandingan epik yang penuh drama telah usai, dengan kedua tim meninggalkan segalanya di lapangan, bahkan hingga pemberian kartu merah. Kedua tim menampilkan penampilan terbaik mereka, memperlihatkan semangat juang yang luar biasa. Shin Tae-yong membuktikan dirinya sebagai pahlawan dengan memenuhi janji dan targetnya untuk membawa timnas Indonesia U23 melangkah ke semifinal AFC U23. Prestasinya juga merupakan pembuktian kepada warga negaranya sendiri, yang mungkin meremehkan kinerjanya. Bagi beberapa pengamat sepak bola Indonesia, seperti Bung Towel, yang meragukan kualitasnya, Shin Tae-yong membuktikan bahwa dia lebih dari sekadar keberuntungan. Meskipun Marcelino belum mencapai performa maksimalnya dalam pertandingan ini dengan beberapa peluang emas yang terbuang. Namun Justin Hubner berhasil tampil gemilang dengan beberapa tackle bersih yang mengesankan. Rafael Struij juga tampil gemilang dengan dua golnya yang menggetarkan hati pendukung, sementara Hernando, kiper timnas Indonesia, layak mendapat penghargaan Man of the Match berkat penyelamatannya yang gemilang di berbagai momen. Pertandingan ini telah menorehkan cerita epik yang akan dikenang oleh semua penggemar sepak bola Indonesia. Sampai di sini perjumpaan kita, sampai jumpa di video selanjutnya.